8 ingin membacakan materi yang ada pada buku agama Islam, yaitu bab 5 yang berjudul Meneladani Peran Ulama Penyebar Agama Islam di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mustina Wijayanti. Saya Marisa Nur Azizah. Saya Naifa Ramadhani. Saya Maulana Fani Faiz. Kami dari kelas 10I. Perlu kalian pahami bahwa Islam mudah diterima oleh penduduk Indonesia dikarenakan mudahnya syarat-syarat untuk masuk agama Islam. Untuk menjadi seorang muslim, seseorang cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Di samping itu, Islam disebarkan oleh para dai dengan cara damai. Kegigihan dan semangat para juru dakwah melalui berbagai saluran islamisasi di Indonesia juga berperan penting dalam keberhasilan dakwah di Indonesia. Untuk memahami sejarah dan peran para ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia, simaklah uraian berikut ini. Yang pertama, masuknya agama Islam di Indonesia. Wilayah Nusantara sangat luas. Posisi geografisnya terletak di persimpangan jalur perdagangan antara India, Cina, dan Arabia. Maka sulit untuk memastikan wilayah mana yang pertama kali menerima ajaran Islam. Oleh karena itu, ada beberapa teori tentang masuknya agama Islam di Indonesia, sebagaimana diungkapkan oleh Ahmad Mansur Suryanegara dalam buku Atau Sejarah Jilid 1. Teori-teori tersebut yaitu yang pertama, teori Gujarat oleh Profesor Snow Hongronge. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat. Snow Hongronge berkeyakinan bahwa tidak mungkin Islam masuk ke Indonesia langsung berasal dari Arabia tanpa melalui ajaran tasawuf yang berkembang di Gujarat, India. Wilayah Kerajaan Samudra Pasai merupakan daerah pertama penerima ajaran agama Islam, yakni pada abad ke-13 Masehi. Teori ini tidak menjelaskan secara rinci antara masuk dan berkembangnya Islam di wilayah ini. Yang kedua, teori Makkah oleh Profesor Dr. Buya Hamka. Buya Hamka menggunakan berita yang diangkat dari berita Cina dinasti Tang sebagai acuan teori ini. Menurutnya, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Berdasarkan berita Cina dinasti Tang, ditemukan pengiriman saudagar Arab di wilayah pantai barat Sumatera. Dari sini disampaikan Islam dibawa masuk ke Indonesia oleh para saudagar yang berasal dari Arab. Jika kita perhatikan, Kerajaan Samudra Pasai didirikan pada abad ke-13 Masehi atau tahun 1275 Masehi. Artinya, bukan awal masuk Islam, tapi merupakan perkembangan agama Islam. Teori Persia oleh Profesor Dr. Hussein Jajadinira. Menurut teori ini, Islam masuk dari Persia dan bermazhab Syiah. Pendapat ini didasarkan pada sistem mengeja bacaan huruf Al-Quran, terutama di Jawa Barat yang menggunakan ejaan Persia. Teori ini dipandang lemah karena tidak semua pengguna sistem baca tersebut di Persia sebagai penganut Syiah. Pada saat itu, Baghdad sebagai ilmu kota kekhalifahan Bani Abbasiyah yang mayoritas khalifahnya merupakan penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lebih dari itu, adanya fakta bahwa mayoritas Muslim Jawa Barat bermazhab Syafi'i sekaligus berpaham Al-Sunnah wal Jamaah, bukan pengikut Syiah. Yang keempat, teori Cina oleh Profesor Dr. Slamet Nurjana. Menurut Slamet Nurjana, Sultan Demak merupakan keturunan Cina. Lebih dari menurutnya, Wali Songo juga merupakan keturunan Cina. Pendapat ini didasarkan pada kronik lenteng Sangkokal. Perlu diketahui bahwa menurut kebudayaan Cina, penulisan sejarah yang terkait dengan penulisan nama tempat dan nama orang yang bukan dari negeri Cina juga ditulis menurut bahasa Cina. Maka sangat mungkin seluruh nama-nama Raja Majapahit dicinakan dalam kronik lenteng Sangkokal Semarang. Pertanyaannya, mengapa nama Sultan Demak dan para wali songo yang dicinakan dalam kronik lenteng Sangkokal dianggap sebagai orang Cina? Tentu hal ini merupakan salah satu titik kelemahan di teori ini. Yang terakhir ada teori maritim oleh N.A. Balazs. Yang terakhir adalah teori maritim oleh N.A. Balazs. Walaupun di Makkah dan Madinah terjadi perang selama kurun waktu 10 tahun antara 1 sampai 11 Hijriah atau sekitar 622 sampai 623 Masehi, namun tidak memutuskan jalur perdagangan laut yang sudah terjadi sejak lama. Jalur perdagangan tersebut adalah jalur antara Timur Tengah, India, dan Cina. Hubungan perdagangan ini semakin lancar pada masa Khulafaur Rasyidin atau sekitar 11 sampai 41 Hijriah atau 632 sampai 661 Masehi. Banyak juga para sahabat Nabi yang berdakwah keluar Madinah, bahkan di luar Jazirah Arab. Menurut N.A. Balazs, hal itu terjadi karena umat Islam memiliki kemampuan dalam penguasaan perniagaan melalui jalur maritim. Melalui jalur ini, yakni pada abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi, agama Islam dikenalkan di
berlangsung selama kurun waktu abad ke-1 sampai abad ke-5 Hijriah atau sekitar 7 sampai 12 Masehi. Fase berikutnya adalah pengembangan agama Islam. Terjadi mulai abad ke-6 Hijriah sampai ke pelosok Indonesia. Saudagar pribumi berperan penting dalam proses pengembangan agama Islam di pedalaman-pedalaman, dimulai dari Aceh pada abad ke-9 Masehi dan diikuti tumbuh dan berkembangnya kerajaan Islam di berbagai wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan nomor 2. Perkembangan Kesultanan di Indonesia. Masa perkembangan agama Islam adalah kurun waktu pada saat umat Islam telah membangun kesultanan sebagai bentuk kekuasaan politik. Sebagai contoh, Kesultanan Samudra Pasai di Samudra Utara pada abad ke-13 Masehi, Kesultanan Leran di Gresik, Jawa Timur pada abad ke-11 Masehi. Perkembangan Islam di Indonesia semakin luas seiring dengan banyaknya raja-raja Hindu yang memeluk Islam. Dengan demikian, terbentuklah kesultanan Islam di berbagai wilayah di Indonesia. Istilah kerajaan berubah menjadi kesultanan, dan istilah raja berubah menjadi sultan. Salah satu motif para raja memeluk Islam adalah untuk mempertahankan kekuasaannya, karena mayoritas rakyat sudah memeluk Islam terlebih dahulu. Rakyat berbondong-bondong masuk ke Islam karena syarat masuk Islam sangat mudah. Lebih dari itu, Islam tidak mengenal sistem kasta. Islam dianggap sebagai agama pembebas bagi rakyat jelata. Tumbuhnya Kesultanan Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sebab timbulnya politik di luar Indonesia. Fatimiyah hingga Kesultanan Turki Utsmani, kemudian diikuti dengan runtuhnya pengaruh Hindu Buddha di India dan munculnya kerajaan Moghul. Perkembangan Islam di Peking, Cina berpengaruh terhadap pertumbuhan masjid, pesantren baik di dalam maupun di luar Jawa. Untuk mengetahui perkembangan mazhab Syafi'i yang dianut mayoritas oleh masyarakat Indonesia termasuk Kesultanan Samudra Pasai, dapat diketahui dan dicatat Ibnu Battuta atau penjelajah Islam dari Maroko yang bernama lengkap Abdullah Muhammad bin Abdullah Alawati At-Tamsi bin Battuta yang pernah berkunjung ke Kesultanan Samudra Pasai pada tahun 745 sampai 746 Hijriah. 3. Tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. Banyak tokoh, ulama, dan sultan yang berperan aktif dalam penyebaran Islam di wilayahnya masing-masing. A. Sultan Malik Al-Saleh sejak 1267 sampai 1297 Masehi. Murah Silu atau Sultan Malik Al-Saleh merupakan pendiri dan raja pertama Samudra Pasai, berdiri pada tahun 1267 Masehi. Sultan Malik Al-Saleh merupakan tokoh penyebar Islam di Nusantara dan Asia Tenggara. Hal ini disebabkan oleh kuatnya pengaruh kekuasaan Samudra Pasai di bawah kepemimpinan Sultan Malik Al-Saleh. Semasa berkuasa, sempat menerima kunjungan dari Marco Polo. Dan menurut catatan Marco Polo, Sultan Malik Al-Saleh merupakan raja yang kaya dan kuat pengaruhnya. Beliau wafat pada tahun 1297 Masehi dan kepemimpinan Samudra Pasai digantikan oleh Sultan Muhammad Malik Al-Zahir sejak 1297 sampai 1326 Masehi. Sultan Malik Al-Saleh dimakamkan di desa Beringin, Kecamatan Samudra, kira-kira 17 km sebelah timur Loksemawe. Dini Sultan Malik Al-Saleh tertulis aksara Arab, yang terjemahnya, ini adalah makam almarhum yang diampuni, yang kuat dalam beribadah, sang penakluk yang bergelar Sultan Malik Al-Saleh. B. Sultan Ahmad sejak 1326 sampai 1348 Masehi. Beliau merupakan Sultan Samudra Pasai yang ketiga, bergelar Sultan Malik Al-Tahir II. Pada masa pemerintahannya, Kesultanan Samudra Pasai dikunjungi oleh seorang penjelajah dari Maroko, yaitu Ibnu Battuta. Menurut catatan Ibnu Battuta, Sultan Ahmad sangat memperhatikan perkembangan dan kemajuan agama Islam. Beliau berusaha keras untuk menyebarkan ajaran Islam ke berbagai wilayah di sekitar Samudra Pasai. C. Sultan Alauddin Riayat Shah sejak 1538 sampai 1571 Masehi.
Beliau merupakan Sultan Aceh ketiga, terkenal sebagai peletak dasar-dasar kejayaan Kesultanan Aceh. Sultan Alauddin Riayat Shah berperan dan berjasa dalam penyebaran Islam di wilayah Aceh. Beliau mendatangkan ulama-ulama dari Persia dan India untuk mengajarkan agama Islam di Kesultanan Aceh. Wali Songo sejak 1404 sampai 1546 Masehi. Wali Songo merupakan 9 wali atau sunan yang menjadi pelopor penyebaran Islam di Pulau Jawa. Mereka adalah Maulana Malik Ibrahim dari Sunan Gresik, Raden Rahmat dari Sunan Ampel, Maulana Makdum Ibrahim dari Sunan Bonang, Raden Paku dari Sunan Giri, Syarifuddin dari Sunan Derajat, Raden Mas Syahid dari Sunan Kalijaga, Ja'far Shadiq dari Sunan Kudus, Raden Umar Said dari Sunan Muria, dan Syarif Hidayatullah dari Sunan Gunung Jati. Mereka menggunakan berbagai saluran dakwah, diantaranya kebudayaan, kesenian, pendidikan, pernikahan, perdagangan, dan politik. Penyebaran Islam di seluruh wilayah Nusantara dipengaruhi oleh jalur perdagangan dari berbagai negara, seperti Persia, India, dan Arab. Selain berdagang, mereka juga berdakwah untuk menyebarkan ajaran Islam. Selain itu, proses dakwah Islam melalui pesantren yang digagas oleh Wali Songo sangat efektif untuk menyebarkan Islam ke pelosok pedesaan. Sultan Alauddin. Sultan Alauddin nama aslinya adalah I Mangarani. Selain itu, beliau juga mendirikan Joleb atau Bobato Akhirat yang bertugas membantu Sultan dalam mengawasi pelaksanaan syariat Islam di Kesultanan Ternate. Akhirnya, gerakan Islamisasi yang dilakukan oleh Sultan Zainal Abidin ini diikuti dan ditiru oleh raja-raja lain di Maluku. Sultan Alauddin. Sultan Alauddin nama aslinya adalah I Mangarani Daeng Mangrabia, dinobatkan sebagai raja Goa pada usia 7 tahun. Beliau termasuk tokoh yang berjasa besar pada penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Beliau merupakan raja Goa pertama yang masuk Islam bersama Raja Talo. Oleh karenanya, rakyat Goa Talo secara bertahap memeluk agama Islam. Datuk Tunggang Parangan. Datuk Tunggang Parangan atau Habib Hashim bin Musyayah bin Abdullah bin Yahya merupakan seorang ulama Minangkabau yang berdakwah di Kutai Kartanegara. Beliau berdakwah bersama sahabatnya, Datuk Ribandang, pada masa pemerintahan Raja Aji Mahkota sejak 1525 sampai 1589. Berkat dakwah Datuk Tunggang Parangan, akhirnya Raja Aji Mahkota memeluk Islam dan diikuti oleh keluarga kerajaan serta rakyat Kutai Kartanegara. Sultan Zainal Abidin. Beliau memerintahkan Kesultanan Ternate pada kurun waktu 1486 sampai 1500 Masehi. Sejak usia belia, beliau mendapatkan pendidikan agama dari ayahnya dan dari seorang ulama bernama Datuk Maulana Hussein. Setelah dinobatkan menjadi raja, beliau menjadikan Islam sebagai landasan resmi bernegara, hingga kerajaan Ternate berubah nama menjadi Kesultanan Ternate. Salah satu peran terpenting Sultan Zainal Abidin dalam penyebaran agama Islam adalah mendirikan pesantren-pesantren dengan pengajar yang didatangkan langsung dari Jawa. Selain itu, beliau juga mendirikan Jolebe atau Bobato Akhirat. Di antaranya adalah Abdul Said, Abdul Rahman, Abdul Sonat, Al-Palimbani, berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Syaikh Mahfudz Al-Termasi, berasal dari Termas, Jawa Timur. Syaikh Nawawi Al-Bantani, berasal dari Banten. Dan Syaikh Muhammad Yasin bin Isa Al-Badani, berasal dari Padang, Sumatera Barat. Selain tokoh-tokoh di atas, masih banyak ulama yang berjasa menyebarkan agama Islam di Indonesia sejak abad ke-18 sampai masa kontemporer. Di antaranya adalah Abdul Sayyid Abdul Rahman. Ada juga ulama Indonesia yang bermukim di Mekah, yakni Syaikh Ismail Al-Minangkabawi dan Syaikh Ahmad Khotib Sambas. Keduanya memiliki jasa besar terhadap penyebaran Islam di Nusantara melalui para muridnya. Murid-murid tersebut adalah Nawawi Abdul Karim Marzuki, Ismail Arsyad bin As'ad, dan Arsyad bin Awan yang berasal dari Banten. Mahmud dan Hasan Mustafa yang berasal dari Priangan, Mujitaba Aidarus dan Junaid yang berasal dari Batavia, Umar dan Zainuddin yang berasal dari Sumbawa.
Ke-13 ulama tersebut ada yang kembali ke Nusantara, ada pula yang menetap atau mukimin di Haramain. Kebanyakan ulama yang disebutkan di atas merupakan penulis-penulis hebat dengan karya monumental. Karya para ulama tersebut ditulis dalam bahasa Arab, Melayu, Jawa, atau bahasa lokal lainnya. Dan saat ini banyak yang dicetak ulang di Indonesia. Di antara karya ulama-ulama Indonesia yaitu pertama, karya Sirot al-Mustaqim yang ditulis oleh Nuruddin Ar-Raniri. Pertama, karya Sirot al-Mustaqim yang ditulis oleh Nuruddin Ar-Raniri berasal dari Aceh di bidang ilmu fikih. Kedua, karya Terjuman al-Mustafid dan Mir'at al-Tulab. Karya Terjuman al-Mustafid dan Mir'at al-Tulab yang ditulis oleh Abdul Rauf As-Sinkili yang berasal dari Aceh di bidang ilmu tafsir dan fikih. Ketiga, karya Sabil al-Muhtadin yang ditulis oleh Muhammad Arsyad al-Bajari yang berasal dari Banjarmasin di bidang ilmu fikih. Keempat, karya Minhaj Zawi al-Nazar yang ditulis oleh Abdullah Mahfudz al-Termasi yang berasal dari Termas, Jawa Timur di bidang ilmu ulumul hadis. Yang terakhir, karya Majmu'at al-Syar'iyah dan Faid al-Rahman yang ditulis oleh Muhammad Shalih bin Umar al-Samarani di bidang ilmu fikih dan tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan penyebaran agama Islam di Indonesia. Yang A, hidup sederhana. Para ulama penyebar Islam di Indonesia hidup secara sederhana dan bersahaja, meskipun hartanya berlimpah. Mereka menyedekahkan semua harta dengan terlebih dahulu mengambil secukupnya untuk kebutuhan pokok. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang-orang beriman agar menyedekahkan hartanya, sebagaimana tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 267 berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wala tayammamul khabisa minhu tunfiquna wa lastum bi'akhisihi illa an tukhmitu bih wa lamu annallaha ghaniyyun hamid. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas sudah dilakukan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan sahabat lainnya. Mereka gemar bersedekah dan menjalani hidup secara sederhana. Berkat kesederhanaan para ulama penyebar Islam di Indonesia, perjuangan dakwah menunjukkan hasil luar biasa. Banyak rakyat jelata, masyarakat miskin, orang awam dengan sukarela memeluk agama Islam. Akhlak para ulama ini patut dicontoh oleh semua kaum muslimin, apalagi saat ini gaya hidup modern, hedonis, dan materialis sangat kuat mempengaruhi masyarakat. Yang kedua, B. Gigih dalam berjuang. Untuk meraih keberhasilan dalam menyebar Islam di Indonesia diperlukan kegigihan dan tekad kuat. Ulama penyebar Islam di Indonesia telah menunjukkan sikap bersemangat pantang menyerah, gigih dalam memperjuangkan ajaran Islam. Tak dapat dipungkiri, untuk meraih suatu cita-cita dibutuhkan pengorbanan dan perjuangan panjang.
Hambatan dan tantangan bukan untuk ditakuti, tapi diselesaikan dengan cara yang tepat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali mereka sendiri yang mengubahnya. Para ulama lebih mengutamakan kelancaran takwa daripada kepentingan pribadi dan keluarganya. Kesenangan duniawi diabaikan demi keberhasilan takwa. Medan takwa yang berat berupa lautan, hutan belantara, dan ancaman musuh tidak menyurutkan tekad perjuangan takwa. Mereka optimis mampu melaksanakan tugas dakwah dengan baik. Kegigihan dalam berjuang harus diikuti dengan sifat optimis dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua keberhasilan merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus disyukuri, sedangkan kegagalan harus diatasi dengan tawakal kepadanya. Semua kesulitan takwa pasti ada jalan keluarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membimbing hambanya yang bersungguh-sungguh berjalan di atas kebenaran. C. Menguasai ilmu agama secara luas dan mendalam. Menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat yang sudah beragama bukanlah persoalan mudah. Adat dan budaya lokal sudah mentradisi begitu kental di masyarakat. Para ulama melakukan penyesuaian ajaran Islam dengan tradisi lokal tersebut tanpa menghilangkan adat yang sudah berlaku di masyarakat. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh ulama dengan penguasaan ilmu agama yang mumpuni, luas dan mendalam. Semua itu diperoleh karena ketekunan belajar ilmu agama kepada ahlinya. Mereka berguru kepada para ulama yang jalur keilmuannya bersumber sampai pada Rasulullah SAW. Belajarnya juga tidak instan, namun terprogram melalui tahapan-tahapan yang jelas, dari ilmu-ilmu dasar hingga mencapai ilmu yang tinggi, ditempuh dalam kurun waktu yang cukup lama. Hal ini penting untuk ditiru oleh seseorang yang ingin belajar ilmu agama. Harus ada di antara kaum muslimin yang menekuni ilmu agama. Tafaqquh fiddin. Yang keempat, ada D. Produktif berkarya. Para ulama sangat produktif berkarya lewat ilmu pengetahuan dan amal saleh. Banyak kitab dan tulisan karya mereka yang terus-menerus dipelajari oleh santri hingga saat ini. Karya-karya tersebut merupakan wujud kepedulian dari para ulama dalam menyelamatkan generasi penerus agar terjaga akidahnya dari pengaruh ajaran sesat. Para ulama berusaha meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mendokumentasi pemikirannya melalui sebuah kitab. Nilai manfaat dari karya tersebut dapat diperoleh dengan cara membaca dan mempelajarinya, sehingga menambah wawasan dan khasanah keagamaan. Dalam hal ini, budaya literasi yang dipraktikkan oleh para ulama harus dijadikan inspirasi oleh umat muslim. Di era revolusi industri 4.0, aktivitas dasar dalam menerapkan budaya literasi di bidang teknologi harus terus-menerus digelorakan. Hal ini dikarenakan kreativitas dan inovasi teknologi modern sangat penting untuk menopang keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang kelima ada sabar. Ujian dan cobaan yang dialami oleh para ulama penyebar Islam di Indonesia berhasil dilalui dengan kesabaran. Salah satu hikmah adanya ujian tersebut adalah dapat diketahui tingkat keimanan seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menguji siapakah di antara hambanya yang terbaik amal-amalnya. Seorang pendakwa harus memiliki tingkat kesabaran tinggi karena menghadapi umat yang memiliki keragaman budaya, etnis, tingkat pendidikan, dan kepribadian. Semakin tinggi keimanan, maka semakin berat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan dan kesabaran adalah dua sisi yang menyatu, tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Diibaratkan seperti kepala dan badan. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian para wali, dan seterusnya sampai pada derajat orang awam. Yang keenam ada
menghargai perbedaan. Islam secara tegas menyatakan tidak ada paksaan dalam beragama. Semua orang dipersilakan memilih agama dan kepercayaan masing-masing. Umat beragama saling menghargai dan menghormati perbedaan agama, suku, ras, dan golongan. Adanya sifat serasa paling hebat merupakan sumber kericuhan dalam kehidupan beragama. Masyarakat pribumi yang memeluk agama Islam tetap diperbolehkan melakukan tradisi-tradisi lokal yang sudah diselaraskan dengan ajaran Islam. Dengan demikian, tidak ditemukan adanya benturan antara ajaran Islam dengan budaya lokal. Justru sebaliknya, antara ajaran Islam dengan budaya lokal mampu berjalan beriringan. Sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial, manusia harus mampu menjalin hubungan dan harmonis antara sesama warga. Sifat saling menghargai perbedaan dapat ditumbuhkan dengan saling mengenal antar umat beragama, ras, suku, dan golongan. Allah SWT memerintahkan umatnya untuk saling mengenal. Dan yang terakhir ada bertakwa secara damai. Islam merupakan agama yang mengajarkan kedamaian, kasih sayang, dan toleransi. Takwa Islam juga harus dilakukan secara damai dan bermartabat, bukan hanya hasilnya. Takwa Islam juga sangat memperhatikan prosesnya. Proses takwa harus dilakukan dengan mengedepankan takwa secara damai, bukan dengan kekerasan dan memaksakan kehendak. Para ulama penyebar Islam di Indonesia menyampaikan ajaran Islam dengan penuh hikmah dan bijaksana. Pada hakikat Islam menghendaki terciptanya kehidupan yang aman, tenteram, dan damai. Para ulama sudah menyatakan hidup yang damai di tengah-tengah masyarakat. Takwa dilakukan secara damai, penuh rasa hormat terhadap perbedaan dan rasa kemanusiaan. Kalau misalnya terjadi peperangan semata-mata untuk membela dan mempertahankan kehidupan umat Islam, dari lisan para ulama muncul perkataan sejuk, penuh hikmah dan doa, bukan perkataan kasar yang bernada hinaan dan mengandung ajaran kebencian.